Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang baru hari ini, kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami kembali bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, kesempatan untuk kami dapat kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh kembali mengajar kami untuk apa yang perlu kami ketahui, apa yang perlu kami kenal tentang Engkau, dan bagaimana kami dapat memberikan respon yang tepat terhadap segala perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang boleh menolong dan membimbing setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah, sapalah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Ayub pasal yang ke-38, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ayub pasal yang ke-38, ayat pertama sampai ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Siapakah dia yang mengaburkan rancanganku dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan bertanya kepadamu dan engkau akan memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian." Amin. Bapak Ibu Saudara, penderitaan adalah salah satu hal yang paling membuat banyak orang mempertanyakan kebaikan dan keadilan Allah. Apalagi jikalau penderitaan itu terjadi kepada orang yang beriman dan saleh dan takut akan Tuhan. Kita sering mempertanyakan, kenapa Tuhan mengizinkan begitu banyak kesulitan dan penderitaan datang bertubi-tubi kepada orang-orang yang setia melayani Tuhan? Mengapa ada begitu banyak masalah menghampiri mereka yang hidup benar? Mengapa ada begitu banyak pergumulan dihadapi oleh mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, kita juga bertanya, mengapa orang-orang yang hidupnya sembrono dan bahkan terlibat di dalam berbagai kejahatan, tetapi hidup mereka baik-baik saja? Ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, kita ingin sekali mencari jawaban dan penjelasan dari Tuhan. Apa maksud Tuhan di dalam penderitaan ini? Apa maksud Tuhan di dalam berbagai kejadian yang tampaknya tidak adil? Apa yang sedang Tuhan kerjakan? Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca kitab Ayub, di dalam kesusahannya, Ayub juga sedang mencari jawaban. Dia mencari penjelasan atas semua penderitaan bertubi-tubi yang ia alami. Dia terus berseru kepada Tuhan di dalam kepedihan hati dan kesusahan jiwanya. Ayub berulang kali berargumentasi bahwa ia telah mempertahankan jalan yang benar, kehidupan yang saleh, dan juga melakukan keadilan kepada sesama. Di pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 ia menyatakan bahwa ia yakin ia benar. Tetapi kenapa Ayub mengalami begitu banyak penderitaan yang dahsyat? Kenapa Tuhan terlihat menentangnya dan membiarkannya atau meninggalkannya? Di dalam adu argumentasi yang begitu panjang antara Ayub dengan teman-temannya, ada sekitar 35 pasal, mulai dari pasal yang ketiga sampai 37. Kita mendapati bahwa Tuhan sama sekali tidak menanggapi. Tuhan diam dan Tuhan tidak memperdengarkan suaranya. Tetapi ketika kita memasuki pasal yang ke-38, akhirnya kita melihat bahwa Tuhan memberikan tanggapan kepada Ayub. Tuhan berbicara kepada Ayub. Dan dalam pasal ini serta beberapa pasal ke depan, ketika Tuhan berbicara, kita mungkin mengharapkan ada jawaban dari Tuhan, ada penjelasan dari Tuhan kenapa Ayub menderita. Kita mungkin mengharapkan ada bagian di mana Tuhan menghibur Ayub, membenarkan kesalehan Ayub di depan teman-temannya yang telah menuduhnya melawan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sepanjang pasal ini, kita tidak mendapati jawaban seperti yang kita harapkan. Tampaknya belum ada titik terang untuk melihat penjelasan Tuhan mengenai penderitaan Ayub. Tuhan memang muncul dan berbicara kepada Ayub, tetapi tidak memberikan jawaban yang kita harapkan.
Tuhan berikan kepada Ayub. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian pasal ini ketika kita membaca keseluruhan pasal 38, kita akan melihat bahwa Tuhan datang dengan begitu banyak sejumlah pertanyaan-pertanyaan retoris yang membuat Ayub tidak bisa menentang Tuhan, tidak bisa berbantah dengan Tuhan. Ini memberikan kepada kita suatu penjelasan bahwa pertanyaan-pertanyaan Ayub bukan inti persoalan yang penting. Tetapi diri Allah dan hikmat-Nya, itulah yang ingin Tuhan nyatakan kepada Ayub dan juga kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal yang ke-38 ini, Allah menjawab Ayub dengan memberikan tantangan bagaimana Ayub dapat memahami alam semesta ciptaan Tuhan. Tuhan bertanya, apakah Ayub mengetahui bagaimana dunia ini ketika diciptakan? Apakah Ayub mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk mengaturnya dan juga menetapkan bintang-bintang di langit? Jawabannya sudah pasti, yaitu tidak. Ayub tidak memiliki pengetahuan dan hikmat seperti Allah ketika dia menciptakan dunia ini. Ayub tidak memiliki kekuatan untuk mengatur siklus-siklus hari. Dia tidak bisa memerintahkan jalannya air samudra raya, dia tidak bisa mengatur musim salju, dan tidak bisa mengatur datangnya hujan. Ayub tidak mempunyai hikmat untuk menerbitkan rasi bintang dan tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan kilat sabung menyambung. Bapak Ibu Saudara, di dalam ketidaktahuan Ayub terhadap tatanan alam semesta ini, Allah ingin mengungkapkan bahwa Ayub juga tidak mampu untuk mengetahui cara kerja Allah. Jika Ayub tidak memahami cara kerja dunia ciptaan Tuhan, dia tidak juga bisa memahami pikiran Tuhan secara sempurna. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Tuhan kepada Ayub dimaksudkan untuk menyatakan kepada Ayub bahwa dia betul-betul tidak memiliki tempat untuk menuntut jawaban dari Tuhan atas apa yang dia alami, atas apa yang terjadi di dalam hidup ini. Tuhan tidak mempunyai kewajiban untuk menjelaskan semua tindakannya kepada manusia. Sebaliknya, Tuhan ingin menyatakan kepada Ayub dan juga kepada setiap kita bahwa dia memiliki otoritas mutlak di dalam tindakannya. Dan dia tetap akan menjadi Allah yang maha bijaksana di dalam segala keputusannya. Karena itu di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan bagi Ayub dan juga bagi setiap kita adalah tunduk kepada otoritas Tuhan. Kita harus percaya kepada pemeliharaannya dan beristirahat penuh di dalam naungan kebaikan dan hikmat-Nya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berbicara kepada Ayub di dalam badai, hal ini tidak saja ingin menyatakan kehadiran ilahi-Nya, tetapi juga mengungkapkan kepada kita tentang sifat Tuhan yang kuat dan tidak bisa dilawan. Seperti badai yang begitu kuat, tidak dapat dikendalikan, maka manusia juga tidak bisa mengatur tindakan Allah. Manusia tidak dapat mengendalikan apa yang Allah kerjakan, dan manusia tidak dapat melawan hikmat Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia perlu membiarkan Allah bertindak sesuai dengan apa yang telah Ia rancangkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini tidak mudah untuk dilakukan di tengah-tengah penderitaan hebat yang kita alami. Tetapi ini adalah satu tantangan iman, satu langkah iman yang harus diambil sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Let God be God. Biarkan Allah menjadi dirinya Allah. Allah punya hak untuk tidak menjawab dan memberi penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan kita. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita, di tengah-tengah kebingungan kita atas segala apa yang kita alami, percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Dia punya hikmat yang tidak terbatas dan Dia melihat perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir. Kita tertantang untuk mempercayakan hidup kita kepadanya bahkan di dalam penderitaan sekalipun. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini kita telah membaca bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Ayub. Penderitaan terbesar Ayub sesungguhnya adalah ketika dia merasa Tuhan telah meninggalkannya. Namun sekarang dia tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkannya.
Dia tidak ditinggalkan sendiri di tengah-tengah penderitaan yang dia alami. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Allah kepada Ayub tentang alam semesta ini, ada begitu banyak elemen yang menyadarkan Ayub, yang membuat Ayub sebenarnya merasa kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Dan hal ini juga menyadarkan Ayub bahwa sebenarnya di tengah-tengah keberadaannya yang begitu hina dan kecil, ia tetap ada di dalam hadirat Allah. Dan ia tetap ada di dalam pengaturan hikmat Allah. Dan ini akan memberikan satu kenyamanan yang luar biasa kepada Ayub di tengah-tengah penderitaan yang ia alami. Di dalam penampakan diri Tuhan kepada Ayub, Ayub belajar bahwa Allah tidak meninggalkan dia. Dan lambat laun, Ayub sadar bahwa sekalipun ia tidak mengetahui alasan kenapa dia menderita, kenapa dia menerima semua kesusahan yang ia alami saat itu, ia tetap bisa menghadapi kesulitan dan penderitaan itu karena dia yakin bahwa Tuhan ada bersamanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah penguasa atas alam semesta. Ia memiliki kuasa mutlak atas hidup kita, dan kita perlu bergantung kepadanya. Oleh karena itu kita membutuhkan kasih karunia Allah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Percaya akan hikmat-Nya yang sudah Dia rancangkan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mendapatkan jawaban seperti yang kita inginkan, yang seperti kita harapkan. Tetapi dalam bagian pasal ini, firman Tuhan juga mengajarkan kita, membawa kita untuk melihat satu dunia yang lebih besar dari kita sendiri. Satu dunia, satu pribadi yang lebih besar dari diri kita, dari persoalan kita. Yaitu kita melihat Tuhan. Dan kita diingatkan akan hikmat pengetahuan Tuhan yang tidak terbatas. Sedangkan kita adalah manusia-manusia yang terbatas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita melewati penderitaan, ada baiknya kita menyadari bahwa kita tidak maha bijaksana. Kita tidak tahu segalanya, dan kita tidak punya perspektif penuh tentang bagaimana Tuhan menggunakan semua ini untuk kebaikan kita ataupun untuk kebaikan orang-orang yang ada sekeliling kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita belajar untuk tetap mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita dapat menghadapi penderitaan itu karena ada janji penyertaan Tuhan. Dia akan beserta kita dan tidak meninggalkan kita. Salah satu hal yang kita pelajari dari kitab Ayub ini adalah membawa kita untuk melihat Tuhan sebagai pribadi yang maha bijaksana. Dialah yang memiliki segala hikmat, dialah pencipta segala hikmat, pencipta alam semesta ini, dan juga penguasa hidup kita. Oleh karena itu, di dalam keberadaan kita yang kekurangan hikmat, pengetahuan, dan perspektif atas segala sesuatu, kita bisa mempercayakan hidup kita kepadanya. Kiranya Tuhan boleh menolong dan menguatkan setiap kita, khususnya di antara kita jika ada yang mengalami berbagai penderitaan, pergumulan, kesusahan yang berat. Percayalah, Tuhan akan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji-Mu atas segala hikmat yang tidak terbatas yang Engkau miliki. Di dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia, ada begitu banyak hal yang tidak dapat kami pahami tentang hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Khususnya ketika kami menghadapi berbagai pergumulan yang berat ataupun penderitaan-penderitaan yang bertubi-tubi menimpa kami. Tuhan, yakinkan kami bahwa Engkau tidak pernah salah di dalam rancangan-Mu atas hidup kami. Sebagaimana janji-Mu yang Tuhan nyatakan, bahwa Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, kami membutuhkan kasih karunia-Mu untuk terus menopang kami, mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang mungkin sedang bergumul di dalam berbagai kesulitan, berbagai kesusahan, berbagai penderitaan mereka. Tuhan, kuatkan mereka. Tuhan, berikan pengharapan kepada mereka.
dan biarlah mereka dapat tetap percaya kepada rancangan hikmat-Mu yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.